didampingi oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memberikan penyematan kepada 2 orang peserta wasit yang diutus dari berbagai kecamatan dan hari saat ini. Silakan yang dokumen dia posisi. Cek dulu. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua dan Bapak Sek. Dimohon bisa kembali ke tempat. Sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan sekaligus dimohon perkenanannya untuk membuka kegiatan diklat wasit bola voli tahun 2021 dengan resmi. Saya izin buka masker. Baik, terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Yang kami hormati Sekretaris Dispora Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bokcok. Yang kami hormati Sekretaris PBVSI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kadis Perwasitan yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati pengurus KONI Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kami hormati pengurus PBVSI Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kami hormati semua peserta pelatihan wasit pada hari ini. Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Kiranya di hari Natal, hari yang berbahagia ini, Tuhan Yesus sebagai Sampai Natal memberkati kita dengan kedamaian. Dan juga selamat ada di Kota Soe untuk mengikuti akan pelatihan ini. Ya, sebagai orang percaya, orang beriman, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena dalam acara-acara yang sangat padat, acara keluarga karena kegiatan Natal dan juga persiapan di akhir tahun, tetapi juga dengan cuaca yang ada saat ini, hujan yang berkat Tuhan yang setiap hari diberikan kepada kita, dan juga dengan kesibukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti akan pelatihan perwasitan. Ya, ketika dalam diskusi kami tentang pelatihan perwasitan ini, tentunya kami sangat mendukung. Kenapa? Karena ya beberapa tahun yang lalu beberapa event, ya saya kasih contoh event Evata Cup, ya dari 2004 sampai dengan 2012 ketika saya masih ketua pemuda Evata, itu untuk hakim garis ini kita susah. Sampai kadang saya sebagai ketua panitia, sebagai ketua pemuda juga pegang bendera untuk hakim garis. Jadi ketika kita bingung juga ini pas pola masuk ini kita mau angkat atau mau tunjuk begini, karena dalam kebingungan wasit dia saya juga bingung mau angkat atau mau tunjuk kalau masuk. Nah, ini pengalaman. Berdasarkan pengalaman itu maka kita dorong cabang olahraga, cabang PBVSI untuk juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Sehingga ketika ada terjadi yang adanya event atau turnamen-turnamen, kita ya secara SDM tersedia sebagai penyelenggara. Tahun ini ya sudah 2 tahun ya, 2020 tidak ada event. 2021 saya ikuti 2 event. Saya buka event di Loto Cup. Loto Cup walaupun itu antar RT, tapi ramainya bukan main pada saat itu. Mungkin ada di sini yang dari ini kemarin yang wasit Loto Cup. Ada, ya, 2 orang ya.
itu antar RT Loto Cup di Texas sekarang. Tetapi ramainya bukan main. Kenapa? Karena lama tidak ada event. Ya. Terus di Lotok saya buka ketua PBVSI yang tutup waktu itu. Dan saya hadiri juga, ya saya tutup kegiatan FATK. Jadi itu 2 kegiatan saja saya itu. Padahal setiap tahun biasanya sebelum adanya pandemi itu kita bingung mau hadiri di kecamatan ini, kok ada di desa ini, kok ada banyak sekali kegiatan. Ya, seperti harapan dari Bapak Cok bahwa semoga nanti di 2022 pandemi berlalu dan dengan output daripada pelatihan atau diklat wasit pada hari ini bisa membantu jika nanti kondisinya sudah aman, tenang, pandemi lewat dan banyak event. Ya karena kita terbawa karena pandemi, maka event berkurang. Karena event berkurang, maka anggaran untuk 2022 ini juga kelihatannya hampir tidak ada. Sehingga kalau tadi Bapak coba bilang ini kalau tidak ada anggaran, tidak ada event, tidak ada event itu juga penyebabnya satu tidak dianggarkan. Kalau tidak dianggarkan maka tidak bisa melakukan event. Maka tentunya ya kami sebagai wakil rakyat, sebagai representasi rakyat Kabupaten Timur Tengah Selatan di lembaga DPRD, tentunya kami secara politik akan mendukung lihat fungsi-fungsi kami. Tetapi juga tentunya kami juga berharap pemerintah untuk proaktif dalam hal ini Dinas Teknis untuk bisa bagaimana yang merancangkan akan banyak kegiatan pembinaan, bukan saja nanti cabur bola voli tapi semua cabang olahraga, sehingga bisa menghasilkan akan atlet-atlet yang berprestasi dari semua cabang olahraga. Kalau semua cabang olahraga selain yang pribadi atau perorangan, yang kelompok itu yang paling seru bola voli. Karena kalau orang sudah punya semacam atlet yang menjadi kebanggaan, itu biar dia pukul bola tidak masuk orang pungkoa ngiri. Ya biasa Pak YouTube yang bilang itu ada bola skekena, ada bola anak-anak, banyak jenis bola. Kalau ketika ada event dan kalau Pak YouTube yang MC di situ berarti ada banyak sekali istilah-istilah. Ya sehingga bola voli ini sangat menghidupkan suasana karena digemari oleh banyak orang dan praktis bisa dilakukan di mana saja. 2 orang juga langsung tidak tunggu bola voli. Kalau dulu ada yang lemon pepper mousse pakai itu saja juga bisa orang main. Tapi sekarang bola voli ada di mana-mana bisa. Tetapi permainan ini semakin berkembang, tetapi jujur kita akui bahwa prestasinya juga belum begitu baik. Saya tidak ikut persis di provinsi seperti apa, tetapi ya kalau hanya sekedar di Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami menganggap bahwa prestasi bola voli baik. Tapi kalau dia naik sampai level provinsi, bahkan sampai pada tingkat nasional, ini yang kita tidak begitu lihat. Kalau dari daerah lain iya, tetapi kalau dari NTT khususnya di TTS ya masih harus diperhatikan secara serius. Kemarin waktu FATK Cup yang main dari Kupang, dari SMK Negeri 5 itu karena mereka sekolahnya di Kupang, tapi itu saya dengar nama-nama ini marga orang TTS semua. Ya, dari Kuan Fatu, dari Amnuban Selatan, itu yang memperkuat SMK 5 waktu juara ya kemarin juara. Nah itu tentunya menjadi secara lokal kita berpikir bahwa kita punya atlet ini kuat, atlet bola voli kuat, baik. Tetapi pembinaannya yang ini perlu menjadi perhatian, sehingga
pembinaan itu dia bisa terjadi dari kalangan bawah, ya termasuk di dalamnya dengan menghasilkan 30 wasit saat ini. Nanti waktu bertanding di bawah 30 wasit sangat berperan. Ya karena kadang kalau pertandingan di bawah kacau itu kita tanya kenapa kacau? Ini wasit tidak adil. Pokoknya setiap pertandingan kalau orang menang itu tidak mempersoalkan kepemimpinan. Tapi kalau ada regu yang kalah, apalagi kalahnya dengan angka atau skor yang sangat tipis, percaya saja bahwa itu salah ada di wasit dan hakim garis. Ya. Kenapa? Waktu itu masuk, tapi kok hakim garis angkat jadi ya ternyata di wasit satu juga ikut saja bahwa itu out, padahal ada masuk. Jadi kalau orang suka kalah itu berarti siap-siap sudah kalau bukan panitia, hakim dan wasit itu yang pasti salah. Regu tidak akan pernah mengevaluasi dirinya bahwa kita yang salah, tapi cari dulu kesalahan di orang lain, nanti sendiri-sendiri baru baku omong bahwa kita yang salah. Tapi di umum salah dulu pertama di wasit atau hakim garis atau panitia. Karena saya sepanjang dari 2004 sampai 2012 itu setiap tahun itu mau ibu-ibu mau bapak-bapak sampai terakhir yang panitia sendiri dia mau tim dia juga protes terhadap kekalahan. Jadi itu kita serba salah kalau jadi panitia, apalagi penyelenggara, ini wasit dan ini serba salah. Tetapi intinya adalah ketika semua ilmu perwasitan melalui diklat ini didapat, kami sangat berharap bahwa nanti ini benar-benar nanti diterapkan. Jangan sampai nanti pada saat ya kita tidak mengharapkan untuk nanti terjadi. Tetapi jangan sampai sesekali ada pertandingan kita hadiri terus terjadi sedikit kesalahpahaman, kita tanya salahnya ada di mana, dan salahnya ada di wasit. Kita minta untuk kita diskusikan, wasit bilang pokok saya tidak tahu, pokoknya saya putuskan itu sudah Bapak. Kalau dia berubah, ya nanti agak lebih bermasalah dan seterusnya. Tetapi biasanya dalam diskusi saya tidak pernah ikut pelatihan wasit. Tetapi karena pengalaman menyelenggarakan event-event, maka biasanya ada sedikit, ya saya tidak tahu nanti dalam istilah pelatihan atau dalam istilah kuli apa, tapi biasanya kalau sudah satu kali mengambil keputusan yang salah, maka harus upayakan bikin lagi satu keputusan yang menyeimbangkan untuk keputusan, sehingga orang tidak kecewa. Tetapi kalau tiap kali karena yang naik, yang main ini saya punya tim, atau ini orang-orang saya, pokoknya dia benar terus, tidak pernah salah. Nah, itu juga perlu dievaluasi. Ya, itu saya pengalamannya, karena dulu yang tukang protes saya itu kalau buat anak bermain itu tidak pernah kita kena luput dari protes. Itu dulu Pak Geslam datang, Bapak. Jadi ya karena kebetulan Bapak Robert baru masuk. Kami waktu Fata Kafi pas final itu beliau juga kena lempar, suruh turun dari wasit satu karena dianggap tidak adil dan sebagainya, karena itu situasi yang sangat berat pada saat itu. Karena dulu ya kalau Fata Kafi itu ya lumayan karena kita open turnamen. Kalau antar RT saja ribut, apalagi kalau open turnamen. Ya. Sehingga dengan pengalaman yang selama ini terjadi, ya saya lihat ada beberapa peserta macam Pak Edi dan teman-teman beberapa yang biasa juga bagian dari rombongan protes itu. Dan kita bertanding, saya lihat beberapa teman biasa kan bawa tim. Jadi kalau sudah biasa memprotes karena hal-hal yang dianggap wasit tidak adil, sekarang hari ini pelatihan wasit. Dengan pelatihan wasit hari ini, maka itu sudah bisa rem untuk bagaimana nanti pertandingan di bawah, ketika ada pertandingan ada perselisihan soal itu bisa membantu panitia selesai. Saya pernah ikut di mana? Pak di Lamanaya punya ya, atau di Teta antar desa di Kecamatan Kuatna. Ada perselisihan, saya cek itu kenapa? Kan saya hadir. Cek punya cek,
Ya karena saya pernah ikut pelatihan wasit, jadi saya tahu itu wasit itu keputusan salah. Saya bilang iya, kalau sama-sama tahu, sesama biskota itu harus mendukung, jangan provokasi orang untuk protes. Seharusnya kan sesama profesi ini, itu sama-sama wasit. Kalau ada kebawa tim, kalau kita punya tim memang keputusan wasit itu mungkin karena keliru, karena ya 2 orang di bawah sudah angkat bendera walaupun masuk tapi sudah angkat bendera ya dia ikut yang di bawah. Nah, sudah maklumi, jangan diprovokasi tim bilang itu salah. Akhirnya yang kata cek punya cek bukan peserta atau tim punya mau, tapi mereka yang sesama wasit yang ada di luar yang diprovokasi dan diprotes itu salah. Nah ini saya harap ada materi juga soal itu sehingga kita benar-benar paham bahwa kita ini wasit, sesama wasit memang betul nanti ini. Kita kalau ketika protes teman kita yang ada pimpin, kita juga ingat ketika kita ada di sana juga orang juga ada lihat kita punya kesalahan ketika kita naik dan memimpin. Biasanya paling seru itu wasit-wasit paling silih itu kalau tim-tim yang artinya kalau dia kumpul itu juga pelakunya itu wasit kadang harus yang teliti benar-benar. Karena kalau itu wasit yang tidak begitu pengalaman sangat berbahaya. Itu hujan protes pasti. Nah, sehingga sekali lagi dengan kondisi itu saya bicara dari pengalaman ya, mohon maaf. Tapi ini saya bicara dari pengalaman. Sehingga dari pengalaman itu saya harap bahwa ada materi soal itu. Jika terjadi kondisi yang sangat sulit untuk mengambil sebuah keputusan itu bagaimana caranya? Karena saya alami waktu ya sekali lagi pengalaman ini tidak salah proyek yang pimpin. Waktu itu putri dari Kupang Polda punya waktu itu ketemu dengan Robert. Itu tapi kita tunda pertandingan 3 hari. Hanya gara-gara itu protes terhadap keputusan wasit. Cek punya cek ya sama juga sesama biskota yang saling memprovokasi untuk bagaimana keputusan itu dianulir dan sebagainya. Nah, sekali lagi saya mohon maaf Bapak narasumber, ya tentunya ini juga mental sebagai ya olahragawan, sportivitas itu harus menjadi pegangan kuat kita. Jangan sampai kita justru sportivitas itu justru tidak ada di kita yang disebut dengan hakim atau wasit atau hakim garis. Nah, itu yang harus didorong lebih kuat karena pengalaman itu ada, tetapi ya kadang sikap ini yang tidak pas pada tempat. Jadi kiranya harapan kami adalah kegiatan ini menghasilkan akan ya wasit yang profesional untuk nanti bisa membantu pemerintah daerah untuk nanti menghasilkan akan event-event yang berkualitas. Karena banyak event yang besar memang hadiahnya besar secara kuantitas oke, tetapi secara kualitasnya kita tidak dapat hasilnya. Karena dari selain penyelenggara tetapi dari hakim dan juga wasit. Sehingga kita berharap untuk nanti ya sekali lagi dengan kegiatan-kegiatan ini mendorong akan semua wasit untuk nanti setelah mendapatkan ya pendidikan dan pelatihan perwasitan ini benar-benar diterapkan di bawah. Kemarin di Loto sampai tutup aman kok? Aman. Ya. Baik. Ya saya usulkan waktu itu Loto ditingkatkan saja jadi ya waktu itu Loto Cup ya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti pandemi ini lewat ya, walaupun kemarin belum dianggarkan secara baik, tapi pandemi ini lewat dan nanti tahun depan bisa kembali kita hidupkan kembali event-event di tingkat kecamatan, tingkat desa sehingga bisa berjalan dengan baik. Karena satu-satunya event yang di tingkat orang bilang tingkat kelurahan ya kami di White Event Cup, tapi itu juga open. Jadi kadang ya Pak Is bilang kadang mau open course dengan open code. Saya tidak tahu itu istilah, yang penting kegiatannya jalan dan ramai karena masyarakat kalau full itu biar mau tengah malam final jam 2 juga kita lihat masih banyak orang. Nah ini mungkin hal-hal yang perlu untuk menjadi perhatian, dan di akhir itu kami berterima kasih kepada pemerintah daerah karena
dua lembaga, baik itu lembaga DPRD dan juga pemerintah daerah sebagai eksekutor dalam semua program kegiatan. Kami berterima kasih karena semua program yang disepakati bersama-sama ini bisa dieksekusi dan dilaksanakan demi untuk pelayanan kepada masyarakat di bidang olahraga. Kami berterima kasih untuk KONI, berterima kasih untuk pengurus PBVSI dan juga narasumber yang tentunya meluangkan waktu untuk bisa hadir berbagi ilmu untuk bagaimana mengembangkan akan olahraga voli Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mungkin ini beberapa hal yang kami sampaikan, dan dengan dukungan kita semua dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pelatihan atau diklat perwasitan di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada hari ini kami nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah. Dengan berakhirnya sambutan dan kegiatan dibuka itu pertanda bahwa seluruh rangkaian acara pembukaan kita telah selesai, dan kita akan tutup dengan doa yang telah kami persiapkan. Berdoa kami Bapak Ketua Milki Abadan dimohon untuk ada di depan memimpin doa. Ini Ketua PBVSI. Baik Bapak Mama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah. Oleh karena cinta kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan para pemimpin daerah kami. Kami boleh ada dalam satu kegiatan pembukaan kegiatan diklat wasit daerah, wasit voli daerah di Kabupaten tercinta ini Tuhan. Kami bersyukur untuk izin Tuhan atas kegiatan ini boleh dapat terjadi di Kabupaten tercinta ini. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama menatang para pemimpin kami di daerah tercinta ini, para wakil rakyat, para pemimpin daerah ini. Kami mohon pimpinan dan penyertaan serta perlindungan Tuhan bagi anak-anak ini, anak-anak Tuhan, sehingga di dalam anak-anak-Mu melakukan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang ada di pundak hamba-hamba-Mu. Allah berkenan memberi kekuatan hikmat bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan melalui kegiatan diklat wasit daerah di tempat ini. Allah juga menghadirkan para narasumber dari Pemprov. Kami berdoa kedua hamba-Mu yang sudah ada bersama-sama dengan kami dalam kegiatan ini. Kami mohon kasih dan tuntunan serta pemeliharaan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu. Bapa di sorga, semua panitia yang sudah bekerja untuk kegiatan ini boleh dapat berjalan mulai hari ini. Allah juga membimbing, menyertai dan melindungi akan kami semua. Kegiatan yang sudah dibuka hari ini sampai penutupannya kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa, syukur dan harap kami Bapa. Ampuni salah dosa kami, dengarkan sambut kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kekuatan itu, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, terima kasih Pak Amanat yang sudah memimpin kita sekarang doa. Selanjutnya mohon kerelaan Bapak
depan kita ada di ruang kemsek untuk ini acara berikut namanya ramah tamah, tapi kita duduk sebentar sambil kami konfirmasi dengan panitia jika segala sesuatu tersedia baru kami tahu, karena sampai kami persilahkan pilih segala sesuatu belum disiapkan itu menjadi waktu satu bulan. Kami awal Pak kita ke ruangan kepala sekolah SMA Kaliaso itu sampai sejenak Bapak Ibu kita bakal ke sana. Iya.